Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Suci Fitriani, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan respon terhadap tugas tutorial ketiga mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, adapun topik yang dibahas pada tugas tutorial 3 adalah implementasi outdoor education, sebuah analisis skupik, review dan refleksi praktik di sekolah dasar. Baiklah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mereview artikel yang berjudul A Scooping Review of Research on Based Outdoor Education in the Nordic Countries yang ditulis oleh Raymond dan Giverson pada tahun 2023. Adapun isi dari artikel ini diantaranya, artikel ini meninjau 52 penelitian tentang pendidikan luar ruangan atau outdoor education atau OE di Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Islandia. Kemudian artikel ini berfokus pada perkembangan riset ataupun praktek pembelajaran dan nilai budaya. Kemudian kontribusi utamanya, artikel ini memberikan pemetaan tematik pada tren, metodologinya, dan celah penelitian itu sendiri atau gap-nya. Karakteristik utama OE di negara Nordik ini sendiri adalah pembelajarannya yang berbasis pengalaman langsung di alam. Kemudian pendekatan multidisiplin dengan penekanan pada sains, lalu integrasi budaya lokal dan filosofi hubungan manusia dan alam. Adapun 3 temuan utama studi open education di negara Nordik ini. Yang pertama adalah dominasi penelitian kualitatif, di mana mayoritas studi menggunakan kualitatif di pendidikan dasar. Lalu open education ini dipandang efektif dalam meningkatkan eksplorasi, interaksi sosial, dan observasi ilmiah. Temuan kedua, terhadap fokus multidisiplin dan sains, di mana paling banyak diterapkan pada mata pelajaran sains, multidisiplin, matematika, dan bahasa. Lalu fokus ini mendukung pemahaman fenomena lingkungan secara langsung. Temuan yang ketiga adalah terdapat 4 tema riset utama, yaitu yang pertama adalah pandangan guru terhadap motivasi dan interaksi siswa yang positif, namun masih terkendala terhadap manajemen waktu dan keamanannya. Yang kedua adalah kesejahteraan siswa, di mana dapat meningkatkan kesehatan fisik, sosial, dan mental. Lalu yang ketiga, hasil belajar kognitif yang dapat meningkatkan literasi dan pemahaman sains, lalu hasil matematika yang lebih bervariasi, dan yang terakhir adalah nature of open education yang dipengaruhi oleh nilai budaya fellowship, menekankan hubungan manusia dan alam. Kemudian terdapat kesenjangan penelitian atau research gap, di mana artikel mengidentifikasi 4 gap penting. Yang pertama, minimnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran ruangan. Lalu yang kedua, kurangnya kajian mendalam tentang proses pembelajaran atau learning process. Yang ketiga, sedikit riset terkait Education of Sustainable Development atau ESD
Kemudian yang keempat, belum ada penelitian dari Islandia meski negara tersebut memiliki budaya luar ruang yang kuat. Gap ini memperlihatkan bahwa open education di Nordik perlu lebih banyak dieksplorasi pada integrasi teknologi, pedagogi detail, dan keberlanjutan. Implementasi outdoor education di Indonesia tersendiri. Penerapan secara umum di Indonesia dikenal sebagai outing class atau field trip, lalu proyek berbasis lingkungan, dan P5 pada kurikulum Merdeka. Kemudian contoh penerapannya melalui observasi lingkungan, pengukuran lapangan dalam matematika, lalu bercocok tanam, dan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Adapun implementasi outdoor education sendiri di SDN Mampang 3 di tempat saya bertugas, yang pertama itu adalah IPA yang berbasis lingkungan dengan melakukan observasi terhadap tumbuhan secara langsung, lalu eksperimen perubahan wujud dengan menggunakan berbagai benda dan ekosistem sekolah. Dan tema P5 yaitu lingkungan dan kearifan lokal, di mana kebun sekolah yang menjadi proyeknya, dan pembuatan kompos serta pemilahan sampah itu sendiri, dan sekarang alhamdulillah sudah membudaya. Lalu efektivitas fisik dan kolaborasi melalui permainan tradisional, numerasi yang berbasis gerak. Yang ketiga adalah matematika kontekstual yang berupa pengukuran area sekolah, lapangan basket, lapangan upacara, lalu mengukur keliling lapangan tersebut dan mendata lingkungan yang ada di SDN Mampang 3 itu sendiri. Baiklah, itu tadi adalah respon saya terhadap tugas tutorial ketiga. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, mohon maaf, dan saya sangat menantikan kritikan dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.